yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam rangka tolabul ilmi pada kegiatan rutinan kita pada hari Sabtu yaitu kajian tafsir Tarbawi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana Maulana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Aam Abdus Salam, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin mahasiswa yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hamka, yang insya Allah akan menjadi Master of Ceremony pada kajian Taftar pagi ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kajian tafsir Tarbawi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu pematerian, disusul tanya jawab, kemudian doa dan penutupan. Eh, Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka kajian Taftar pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah bersama-sama menambah kelancaran dan keberkahan pada kajian hari ini. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hadi Nur Ilham. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Terima kasih kepada Saudara Hadi Nur Ilham atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bisa menjadi syafaat untuk yang membacanya dan umumnya untuk kita yang mendengarkannya. Selanjutnya kita masuk ke acara utama yaitu pematerian dari Pak Kiai Haji Aam Abdus Salam. Kepada Pak Kiai Haji Aam Abdus Salam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para ibu, anak dan anak-anakku, para mahasiswa, tak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah. Tak sedetik pun kita lalui
kita jalani kehidupan ini kecuali karena melimpahnya karunia dan rahmat Allah. Tak sedetik pun kita bernapas di sana penuh dengan kebaikan Allah, anugerah Allah. Bagaimana Allah ciptakan oksigen ya dan melalui tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita sangat membutuhkan oksigen, kita konsumsinya, menghirupnya setiap saat. Allah telah atur semuanya ya, dan kita tinggal pakai saja. Jadi tak sesaat pun kita lalui kecuali seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Tak ada satu kebaikan atau nikmat pun yang layak kita klaim itu milik kita, hasil kita. Semuanya kebaikan Allah. Lebih dari itu kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya. Ada kemauan dan juga amal yang nyata melalui kajian ini yang insya Allah sepenuhnya dikembangkan dari kajian tafsir-tafsir. Mudah-mudahan ini betul-betul mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita, mengakrabkan kita dengan kitabnya yang agung ini. Baiklah, izinkan saya buka baik. Ini masih melanjutkan beberapa ayat dari Al-Muddatsir ya, ini 32 sampai 37. Dipenggal-penggal sekalipun kadang-kadang masih belum cukup menengganya. Cuma menghindari supaya tidak terlalu panjang. Saya beri contoh membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pendidikan. Karena kita operasikan cara pandang pedagogis dalam mendekati ayat ini, seperti corak-corak lain pun ya, tasawuf seperti Al-Qusairi, cara pandang tasawufnya dominan dalam menafsirkan Al-Quran. Ayatnya ini kalla wal qamar ya. Kalla, bukan begitu, sama sekali tidak. Itu tentang sikap seorang orang ya, Al-Walid bin Al-Mughirah dan kawan-kawannya itu yang terus mencari jalan untuk menjatuhkan Rasulullah ya. Di sini Allah membantah, kalla, tidak, sungguh tidak begitu. Wal qamari, demi bulan, walaili iza adbar, dan demi malam apabila datang membelakangi, maksudnya masuk ke malam. Wasubhi iza asfar, dan subuh apabila asfaro itu terang ya. Ada di waktu subuh itu ada golas, ada isfar. Golas itu masih gelap 20 menit setelah terbit fajar, kemudian disusul dengan aspar apabila terang. Innaha, sesungguhnya neraka sakor itu la ihdal kubar, adalah salah satu bencana besar ya. Nadziran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia.
Allah angkat supaya jadi peringatan bagi manusia. Bagi siapa? Ya, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi orang yang siapa saja di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Banyak tafsirnya maju atau mundur di sini ya. Ini sumpah ya. Bagaimana ini kita tarik implikasinya? Ini kan Allah dengan kalimat-kalimat ini sedang membimbing manusia, ya, sedang mengingatkan orang-orang yang ingkar, sekaligus memberi bimbingan kepada yang lain yang tidak ingkar. Bagaimana kita memahami sumpah ini ya? Dengan ayat-ayat ini, ketiga ayat ini Allah bersumpah dengan bulan malam yang beranjak pergi ya dan fajar yang mulai bersinar terang. Ini adalah merupakan metode cara bagaimana Allah menekankan dengan sumpah dan menggunakan alam ya benda-benda alam dipisu untuk melihat secara visual ya. Bulan simbol ketenangan dan pengawasan. Allah mengajar manusia bahwa setiap peristiwa disaksikan dan tercatat. Simbol saja. Malam yang mundur simbol pergantian zaman, bahwa kegelapan akan berganti terang. Maka fajar simbol harapan, pencerahan, dan kebenaran. Sumpah-sumpah ini banyak yang memberikan makna dan sebagai isyarat-isyarat, seperti juga Ibnul Qayyim membuat Al-Aqsam fil Quran, ya, sumpah-sumpah itu. Dalam hal ini beda-beda memaknainya. Tapi yang penting kita apresiasi, ya, sedang apa Allah dengan sumpah ini? Kok habis-habisan begitu bunyinya? Kita contohkan dengan yang lain yang lebih akrab ya bagi kita, seperti wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam kecelakaan. Coba, sedang apa Allah ini? Itu sedang menjatuhkan manusia, nyesekakan manusia, ngegoblok-goblok manusia. Oh, bukan. Yang mengancam manusia, bukan. Itu Allah saking sayang kepada manusia. Ya, saking sayang kepada manusia. Pada umumnya manusia itu suka lalai dengan waktu, suka gegabah ya. Nah, saking sayang Allah kepada manusia, maka firman-Nya ini diantarkan dengan cara yang lebih menekankan, lebih meyakinkan ya. Ini adalah karena Allah sayang. Coba apa maknanya setiap surat dimulai basmalah kecuali at-taubah ya. Ya. Di ayat Al-Quran Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu yang Allah hadirkan, sampaikan itu diliputi, dibalut dengan kasih sayang. Jadi baca wal asri itu
kita harus mengapresiasi sedang apa Allah ini. Allah sedang sayang kepada kita dengan cara sumpah seperti itu. Saking Allah ingin hamba-hambanya menemukan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi ini pun begitu divisualisasikan dengan bulan yang bisa dimaknai sebagai simbol ketenangan dan pengawasan. Sejuk indah melihat bulan. Dan juga Allah mengajar manusia bahwa setiap peristiwa itu tercatat dan disaksikan. Malam yang bersimbol pergantian waktu itu berjalan tanpa bisa kompromi, tanpa bisa menyetop dulu setengah jam umpama matahari berhenti dulu, tidak, semuanya akan mengalir. Kemudian fajar, ya, simbol harapan. Sehingga yang diambilnya ida asfar. Jadi 20 menit setelah waktu terbit fajar itu golas dulu, gelap, masih gelas. Tapi kemudian setelah itu asfar, ispar, terang. Hmm. Sumpah merupakan cara Allah menguatkan dan kesungguhan dalam menyampaikan pesan. Nah, artinya kita harus berpikir dalam membina anak-anak tuh harus ada sifatnya apa yang penekanan, sehingga pesan yang harapan kita agar anak menjadi baik itu betul-betul tersampaikan dan diapresiasi sebagai satu kesungguhan, ya. Bagi tentu saja tidak harus selalu sumpah, tapi penekanan untuk supaya anak didik merasa benar-benar dibimbing, tapi penekanan di sini bukan penekanan untuk menjauhkan, memarahi, tapi tetap saja dengan dasar kasih sayang. Nah, Bapak ini sayang kepada kamu, kamu hati-hati ini, seperti itu. Eh, Perlu ini sebagai satu cara atau metode bagaimana kita mampu menekankan pesan kepada anak, bisa diulang-ulang, ya, diulang-ulang, berkali-kali diulang-ulang, atau bisa dengan menggambarkan dengan sesuatu yang lebih berat itu. Nah, guru sebaiknya meniru metode ini menggunakan simbol-simbol yang nyata dan visual untuk menanamkan nilai agar makna lebih membekas secara psikologis. Alam ini bukti-bukti ciptaan Allah. Sobatnya, perhatikan air itu, bagaimana air diciptakan, diracik, ya, turun secara murni tanpa ada turun hujan, dan merupakan air yang murni dan cocok untuk kebutuhan segala makhluk. Ya Allah, luar biasa. Nah, itu semacam penekanan-penekanan itu menjelaskan seperti itu, ya. Coba tatap ini buah leci, buah macam-macam. Wah, bagaimana Allah rancang semua itu. Nah, itu penekanan-penekanan, termasuk penekanan menjelaskan hikmah-hikmah atau kelebihan-kelebihan apa-apa yang bisa dikonsumsi, bahwa itu hanya Allah yang menciptakan. Nah, jadi perlu penekanan-penekanan begitu, ya. Sehingga pembelajaran tidak sekedar transfer ilmu, tapi betul-betul memantapkan keimanan juga sekaligus melalui pembelajaran apapun. Kemudian, nah ini yang disumbangkan. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka sakor itu
betul-betul la ihdas, betul-betul salah satu yang besar, bencana besar. Nah, ini ya isi sumpahnya ya. Innaha sesungguhnya neraka sakor itu la ihdal kubar. Ya. Di surat lain dia katakan nanti masalah kumpi sakor nanti apa yang membuat kamu masuk sakor lam naku minal musallin dan seterusnya. Nah, neraka itu memang ancaman ya, tapi sekali lagi Allah tampilkan ini dalam rangka menyampaikan belayan kasih sayangnya. Kecuali dengan menggunakan sumpah, kalimat ayat ini pun diberi dua penguat ya, innaha wa la ihdal kubar, seperti wal asri itu wa innal insana lafi husrin. Nah, ini Allah itu sekali lagi mengapa begini? Itu saking sayang kepada hambanya. Ya. Penguatan dengan sumpah dan beberapa penguat sesungguhnya merupakan pewujudan kecemburuan dan kasih sayang Allah. Cemburu Allah. Ingin hambanya betul-betul menapaki jalan hidayah dan bimbingannya. Ingin betul-betul hambanya penuh tunduk taat dan melaksanakan. Maka digunakan di sini dengan penguat sumpah dan juga penguat-penguat lain dalam kalimatnya. Pendidikan yang efektif harus mencakup penguatan kesadaran eskatologis atau akhirat agar peserta didik menyadari konsekuensi moral dari setiap tindakan. Di dalam Al-Quran itu pada dasarnya ada dua sayap yang Allah kembangkan. Bashir, Nadir. Ya, Bashir, Nadir. Nah, selalu digandeng-gandengan. Neraka, surga. Ya. Sekali lagi, itu karena Allah sayang agar manusia betul-betul mengindahkan harapan-harapannya. Akhirat menjadi pengingat yang sangat kuat. Coba saja di dalam Al-Quran sering atau hadis juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, seakan-akan rukun iman itu cuma dua saja. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Sebab Allah adalah sifat simbol rahmatnya dan yaumil akhir hukuman seakan-akan. Padahal kedua-duanya juga rahmat Allah. Ya. Untuk menyampaikan itu. Karena Allah sayang. Supaya manusia punya harapan yang kuat untuk menggapai rahmat Allah dan khawatir dari kecelakaan. Supaya para petani punya semangat yang kuat karena akan mendapat keuntungan di beberapa bulan yang lalu, tapi juga khawatir rugi, maka dia pupuk, maka dia urus dengan sebaik-baiknya. Begitu. Karena amal kita ini memerlukan keseimbangan di dalam hal itu. Ya. Yang pasti keadilan Allah memastikan bahwa semuanya akan mendapat imbalan atau balasan yang setimpal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka Allah memastikan bahwa semuanya itu akan terjadi. Amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Amal jelek sekecil apapun akan mendapat
balasannya. Sekali lagi, ini adalah belayan kasih sayang Allah, ya. Bukan sedang menjatuhkan manusia, mengancam manusia, nyeceleh manusia, tidak. Balutan terluasnya adalah balutan kasih sayang Allah. Naziran lil bashar. Fungsinya nazir, ya. Artinya sebagai peringatan bagi manusia. Fungsi kerasulan itu ada dua, nazir dan bashir. Seperti tadi saya dua sayap dan targib, tarhib. Targib memberi dorongan, tarhib memberi peringatan. Tabsyir memberi dorongan dan dengan kesenangan, tanzir memberikan peringatan. Itu harus ada keseimbangan dalam mendidik. Itu Bapak sebagai nazir dan juga sebagai bashir. Semuanya begitu. Kalau orang tua dengan kemurahannya, sayangnya, terus hanya memberi saja. Setiap anak yang minta diberinya, memberi, tidak pernah mengingatkan kewajibannya, tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya kalau tidak ibadah, tidak sholat. Kalau Bapak hanya sekedar memberi saja, karena sayang, semua keinginannya diberikan, maka jangan salahkan kalau kemudian anak itu menjadi anak yang bandel, ya, anak yang tidak taat kepada Allah. Sebab Bapak hanya simbol memberi saja, tanpa mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban, tanpa menghukum atau mengingatkan dari kesalahan. Orang tua, pendidik harus mampu menyeimbangkan tabsyir dan takdirna. Menghargai yang baik, kemudian tapi juga menghukum yang salah. Tabsyir dan takdir ini bukan kebencian. Reward atau juga punishment juga bukan kebencian, tapi adalah wujud dari kasih sayang. Ini adalah fungsi utama risalah dan pendidikan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan, menyadarkan, dan mencegah kebinasaan. Tafsir tanjir itu. Maka pendidikan Islam bersifat preventif dan solutif, bukan sekedar reaktif. Guru bertindak sebagai nazir, pemberi peringatan yang lembut dan argumentatif. Maka pendidikan Islam sekali lagi bersifat preventif dan solutif. Bashir dan nadir yang seimbang akan membangun roja dan khauf yang seimbang. Roja dan khauf yang seimbang. Kalau di Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Coba kita ingat-ingat kembali baca Fatihah. Di sana roja dan haub ditampilkan seimbang. Tatkala baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala kemuliaan, keagungan, pujian serahkan kepada Allah. Jangan ditarik kepada diri saya ingin diakui, saya ingin. Jangan serahkan. Lillah, alhamdulillah. Kosongkan dari hati kita rasa ingin dipuji, rasa ingin terlihat, saya ingin diakui. Kosongkan, lepaskan untuk Allah. Kenapa? Karena dia Rabbil Alamin, yang ngurus alam, luar biasa ini, ya. Yang Rabb di sana yang menciptakan, yang mengatur, yang mendidik manusia. Maka kalau begitu
memang selayaknya kepujian, kebanggaan, pengagungan itu hanya diserahkan kepadanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita dibawa berpikir global, coba lihat alam sebesar ini. Dialah yang ngurusnya. Kalau ngurus alam saja dia mudah, apalagi ngurus diri kita sendiri. Ngurus kehidupan seseorang, bukan apa-apa. Rabbil Alamin. Hebat. Tapi bagaimana tokoh yang hebat ini, Rabbil Alamin teh, oh muncul Ar-Rahmanir Rahim. Kasih sayang, Rahman, semua kebaikan yang kita rasakan, yang nyata-nyata itu Ar-Rahman karena Allah sayang. Dan ke pilihan-pilihan kita menjadi baik, jadi bermusuh, memiliki sifat-sifat baik, melakukan yang baik, itu karena Allah sayang, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Tapi jangan santai-santai saja karena Allah pengasih penyayang. Sebab dia akan menghitung semuanya. Maliki yaumiddin. Akan dihitung semuanya oleh Allah. Di Ar-Rahmanir Rahim kita ingin dekat karena dia maha baik. Maliki yaumiddin. Kita ingin dekat karena dia akan menghukum kita. Jadi ada dua sayap, roja dan haub di sana, supaya kita dekat kepadanya. Buktinya setelah itu, apakah kita lari menjauh? Tidak, bahkan kita mendekat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu Al-Quran membimbing begitu, ya. Roja dan haub ini merupakan buah dari penghayatan kita terhadap bimbingan Allah. Maka kita akan penuh harapan kepada rahmatnya, juga khawatir dari ancamannya, dari kemungkinan siksanya. Apakah ini pasti bagi semua orang? Oh tidak. Ya, pendidikan ini ada pilihan, ya, kebebasan dan tanggung jawab. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi orang yang sya'a, berkehendak, menginginkan, ya. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Maksudnya memilih iman atau menjauhinya. Ayat ini menegaskan adanya kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman, imanlah. Mau kafir, kafirlah. Diberi kebebasan itu, ya. Ayat ini sekali lagi menegaskan adanya kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab. Justru inti bahwa manusia akan bertanggung jawab dan perilakunya akan dipertanggungjawabkan karena ada kebebasan yang Allah berikan. Karena itu pendidikan tidak memaksa, ya, tetapi memberikan bimbingan, kesadaran, dan pilihan. Apakah mau maju, taat, atau mau mundur, lalai? Seringkali kita rasakan, ya, apakah setiap adzan subuh kita langsung terperanjat atau banyak timbang-timbang dulu, ya, karena ngantuk, karena capek. Apakah setiap jam 4, jam 3 kita dibangunkan oleh alarm kita langsung terperanjat, wudhu, dan lain-lain? Di sana terjadi peperangan, saudara-saudara. Peperangan antara iman dan nafsu. Ya, semuanya ini alami. Ya. Dan ini tidak sederhana. Tapi kalau kekuatan ingatnya dominan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah,
Bahkan istighfar saat kita merasa lalai. Ya Allah, saya ini kenapa begitu berat? Kemudian mohonlah pertolongan daripadanya. Ya, mohon pertolongan daripadanya sehingga akhirnya kita dikuatkan untuk memilih. Karena itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi dikuatkan. Seperti dalam Al-Quran, bal naqdibu bil haqqi 'alal batil fayadmagu. Ya, kami menembakkan hak kepada kebatilan sehingga hak itu menelan, artinya mengalahkan kebatilan. Karena Allah, kekuatan Allah. Setelah berserah kita muncul kekuatan. Sehingga tidak bisa kita klaim itu karena saya kuat, tapi karena pertolongan Allah. Ya, dikir dulu, lawan dengan istighfar, insya Allah timbul kekuatan. Karena di sanalah kata tafsir Jalalain saja yang menekan bal naqdifu bil haqq itu, kata beliau ad-dimag wal maqtal. Otak itu tempat perang. Ya, nah di sana kita rasakan pilihan-pilihan, ya. Nah, sejauh mana kita lebih mengandalkan Allah atau lebih mengandalkan diri kita? Di sana peperangan terjadi, ya. Dalam pendidikan modern ini disebut pendekatan andragogi, membimbing siswa untuk memilih jalan hidup secara sadar. Mem, eh, Pedagogi itu pendidikan pengasuhan pada anak kecil, andragogi bagi orang dewasa gitu ya. Artinya di sini diberi kebebasan untuk memilih, ya. Guru adalah orang pemberi bimbingan dan pembuka jalan, bukan pemaksa dan bukan penentu hidayah lagi. Guru hanya memberikan bimbingan dan membuka jalan. Tentu saja kekuatan guru bisa berarti tatkala memang apa yang dikatakannya juga dari hati dan karena sayang, ya. Maka reward dan punishment hanya diberikan dalam rangka bimbingan dan pewujudan kasih sayang. Kalau punishment, hukuman pada anak itu karena kebencian, karena kedendaman, wah, akan semakin jauh. Tadi kalau punishment itu diberikan karena memang sayang kita, dia ingin lebih baik, itu akan terbaca, terasakan oleh anak didik kita kalau kita menghukum betul-betul karena sayang, bukan karena amarah. Ya, nah, di sini ada sekali lagi ada ayat tentang kebebasan, ya, sehingga Allah layak memberi pahala dan menghukum. Sebagai contoh bimbingan dan peringatan, coba ini sedikit kita ingat-ingat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu capek. Mahasiswa yang kuliah capek, yang jualan capek, yang usaha capek, semuanya capek. Capek mau apa? Mau kemana? Mau jadi pejabat, mau jadi politisi, atau mau jadi pebisnis, atau mau jadi guru, silakan saja. Keinginan-keinginan itu capek arahkan ke sana, tapi tidak ada yang pasti. Ya. Tidak ada yang pasti. Hanya satu yang pasti. Innaka kadihun ila rabbika kadha famulaki. Satu yang pasti itu kamu capek itu sedang merangkak menuju Rabbmu. Dengan segala kecapean hanya menuju Rabbmu. Famulaki. Di sana dia akan menghadapinya.
Maka fa'amman utiya kitabahu biyamini, maka orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan ringan saja menuju surganya. Wayan qalibu ila ahlihi masruro, dan dia kembali mudik berkumpul dengan keluarganya di surga dengan penuh sukacita luar biasa. Ya, Allah mengingatkan, capek untuk apa? Mau apa? Mau kemana? Apa yang diimpikan itu jabatan, kedudukan, uang. Oh, semuanya tidak ada yang pasti, tidak ada yang pasti. Yang satu hanya satu yang pasti. Innaka kadihun ila rabbika kadha. Dan kemudian kalau orang baik di sana akan kumpul lagi bersama keluarga, wayan qalibu ila ahlihi masrur, kembali berkumpul dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Luar biasa Allah, ya, memberikan dorongan kepada kita, mengingatkan tapi juga memberikan dorongan. Saking Allah sayang, ini saking Allah sayang. Tapi kok banyak juga yang terpedaya sepertinya, ya. Maka Allah di dalam ayat lain mengingat, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka apa sebenarnya yang memperdayamu dari Robmu, membelokkan pikiranmu dari keterarahan kepada Robmu, makan lebih terarah kepada kebanggaan diri, lebih terarah kepada duniawi semata. Apa sih kata Allah? Apa? Padahal dia allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dia kawan yang menciptakanmu, menyempurnakanmu sehingga tampil secara sempurna bi ayyi suratin masya'a rabb. Dalam bentuk apapun dialah yang menata dirimu. Ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali, ya. Sekali lagi karena Allah sayang kepada kita, ya. Kita betul-betul diingatkan, diseru. Mudah-mudahan kajian ayat ini mengingatkan kita menjadi orang seperti yang Allah harapkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin akan Ah, Terima kasih kepada Pak Kiai A.A. Mahmudus Salam atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Kiai dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya yaitu masuk ke acara sesi tanya jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya atau boleh dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Eh, eh, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kang Rahmat Syafi. Bagaimana hubungan ayat 37 alangan hadis yang mengatakan bahwa kurban sampai kepada Allah gimana? mengikutinya. Gimana? Ayat Lagu yang 37, Pak. oh, oh. Ayat 37 dengan Hadis-hadis lebih yang mengatakan bahwa tanduk bulu dan kuku kaki akan sampai kepada Allah. Sementara dalam ayat 37
dikatakan bahwa yang sampai hanya ketakwaannya. Oh, ayat oh, ayat bukan ayat 37 ini Al-Hajj. yang tidak bahas tadi. Al Mm. La yanalallahu luhumuha iya itu. wala dimaiha walakin yanaluhu taqwa. Oh, ya, bisa buka dulu sebentar. Eh, zoomnya, ya, karena tidak di zoom. Jelas sekali ya. eh apa ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Nah, bahwa tanduknya, bulunya tentu saja bukan dalam arti harfiah ya, itu ya, bukan arti harfiah, tapi bulunya pun akan bermakna menjadi nilai ketakwaan. Sebanyak bulunya pun itu kan untuk membesarkan, sebanyak bulunya pun itu akan menjadi kebaikan. Ya, kalau terutama kalau betul-betul melakukannya karena takwa, itu menggambarkan betapa besarnya pahala yang Allah janjikan, sehingga tidak ada dari bagian kambing itu yang terlewatkan kecuali membawa kebaikan, asal semuanya dasarnya takwa. Itu maksudnya ya. Tidak tadi pertentangan, karena bukan itu simbol bahwa seluruh yang kita kurbankan itu akan menjadi kebaikan, akan mendapat pahala. Bahkan bulu-bulunya pun kalau perlu dihitung akan menjadi kebaikan gitu. Terima kasih Iya. Pak Rahmat. Pak Rahmat ini Ketua DKM Masjid Agung masih ya? Sudah ganti. Udah enggak. Hmm. Mengambil ayatnya tambahan pelajaran ayah sah Pak Dedi Anwar menawi pamit saya orang tutup baik doa para bapak, mudah-mudahan aktivitas orang itu teh harus bernilai di payunan Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina Muhammad. Ya Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adili sultani. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dal Jalali wal Ikram. Amin. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث ومن Amin. عذابك نستجير لا Amin. تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين Amin. وأصلح شؤوننا كلها بما أصلحت به عبادك الصالحين. Amin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Jalil ya Jabbar. Ampunilah kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Bimbinglah kami dan dekaplah hati kami dengan rahmat karunia dan pertolonganmu ya Allah. Hanya rahmat dan pertolonganmu yang bisa membuat kami baik ya Allah. Amin. Kepandaian kami, kecerdasan kami, kekuatan Amin. kami, kesehatan kami bukan apa-apa di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Amin ya Jangan Allah. Engkau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri atau kepada siapapun daripada makhluk-Mu, walau hanya sekejap mata ya Allah. Amin. Dekaplah Engkau, dekap kami ya Allah dengan rahmat dan karunia. Hanya pada rahmat-Mu kami berharap. Hanya pada pertolongan-Mu kami bersandar. Dan hanya pada kekuatan-Mu kami menyerahkan diri dan hidup kami kepadamu ya Allah.
ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد الرحمن لله الرحيم رب مالك يوم الدين إياك العالمين نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا نعبد الصراط وإياك الصراط نستعين الذين أنعمت اهدنا عليهم الصراط الذين أنعمت عليهم Atur nuhun sadayana mangga Sami sami-sami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Mohon Pak Kiai punten Mangga tenan. sami-sami Pak Bu. Kiai. Sami-sami mangga. Terima kasih kepada Pak Kiai atas yang telah memimpin pembacaan doa dan telah menyampaikan materi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin yang telah hadir pada kajian tafsir Tarbawi ini. Kemudian saya selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.